to back my channel. Perkenalkan, nama saya Neni Septia Zulnihati. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tengku Umar. Jadi di sini saya mendapat tugas dari dosen saya, ingin mempresentasikan ada 5 jurnal yang ingin saya jelaskan, yang dimana di situ membahas tentang analisis pelayanan kesehatan. Yang seperti kita ketahui kan masih banyak nih pelayanan kesehatan yang tidak baik di rumah sakit, di puskesmas. Jadi tugas saya di sini ingin memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana pelayanan kesehatan yang ada pada jurnal-jurnal saya ini. Jadi jurnal yang pertama itu berjudul tentang pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Simpang 3 Kecamatan Banyuke, Hulu, Kabupaten Landak. Jadi di jurnal ini membahas tentang pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Kenapa? Karena masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi kesimpulan pada jurnal ini, pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Simpang 3 Kecamatan Banyuke, Hulu, Kabupaten Landak masih belum mampu memberikan pelayanan secara maksimal karena masih banyak kekurangan fasilitas. Kan sudah saya jelaskan tadi. Kenapa masih banyak pelayanan yang kurang atau tidak berkualitas? Karena dari rumah sakit itu sendiri masih kurangnya fasilitas. Jadi terus ada lagi tidak tersedianya tenaga analisis, tenaga farmasi, serta kurangnya tenaga tata usaha, sehingga membuat pekerjaan menjadi lambat. Seperti contohnya bisa saya jelaskan seperti seperti seorang tenaga kesmas yang masih banyak tuh yang belum tahu bagaimana cara menginput data dengan secara otomatis menggunakan ibaratnya aplikasi SPSS gitu kan. Masih banyak yang di Puskesmas masih menggunakan yang secara manual. Kenapa? Itu masih perlu dipertanyakan. Jadi pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Simpang 3 Kecamatan Banyuke, Hulu, Kabupaten Landak ini belum maksimal. Karena itu tadi, karena fasilitas yang ada atau pelayanan di puskesmas tersebut masih kurang baik. Jadi kesimpulan jurnal yang kedua itu membahas tentang analisis pelaksanaan sistem rujukan berjenjang bagi peserta JKN di Puskesmas X di Kota Surabaya. Di sini kesimpulannya saya berikan pelayanan kesehatan perorangan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan sistem rujukan di puskesmas tersebut yang dimana puskesmas itu berada di kota Surabaya. Jadi di sini prosedur klinis dan prosedur administratif, namun terdapat hal yang belum memenuhi syarat, di mana pasien yang diberi rujukan harusnya dia yang datang ke puskesmas tersebut, tapi nyatanya tidak, malahan keluarga yang datang. Jadi di sini puskesmas itu sebelum dilakukan rujukan, namun pihak keluarga pasien yang datang. Hal ini yang belum sesuai dengan mengenai pemberian lembar informed consent, yang dimana di situ nanti akan ditujukan kepada pasien. Jadi perlunya ada pasien di pada saat ada orang sakit yang ingin dirujuk ke rumah sakit tempat lain, malahan pasien tersebut tidak ada, malahan digantikan pada keluarganya, padahal itu tidak baik. Jadi kesimpulan di sini pasien itu belum bisa. Jadi pasien itu belum bisa dirujuk. Kenapa? Karena adanya itu tadi, adanya masalah yang akan datang ke depannya karena tidak adanya persetujuan antara pasien dengan dokter. Jurnal yang ketiga itu membahas tentang analisis responsiveness pelayanan kesehatan di instalasi rawat inap Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang. Jadi kesimpulan yang ada pada jurnal ini
membahas tentang yang pertama itu tingkat responsiveness-nya pelayanan kesehatan di instalasi rawat inap Rumah Sakit Nasional Diponegoro adalah sebesar 87,4%, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan instalasi rawat inap di rumah sakit sudah responsif dan sudah memenuhi standar baku responsiveness pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 8,0, yang tadinya di Puskesmas itu sudah melebihi standarnya, dari 8,0 menjadi 8,7%. Jadi sudah standar gitu. Terus yang kesimpulan yang kedua, domain responsiveness pelayanan kesehatan yang sudah dicapai oleh instalasi rawat inap Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang. Rata-rata sudah di atas 50%. Domain yang tertinggi itu berturut-turut seperti kenyamanannya sudah mencapai 99,4%. Kerahasiaan pasien itu 98,3%. Kemudahan pada saat keluarga pasien ingin mengunjungi itu sudah mencakup 90%. Dan terhadap pemberian pelayanan sudah 86,7%, keramahan petugas 88,3%, keterlibatan pasien 88,3%, lama waktu tunggu 83,%, dan domain yang paling rendah adalah kejelasan informasi. Di sini kejelasan informasinya cuma 65,0%. Jadi standar yang belum memenuhi itu ada kejelasan informasi, masih kurangnya informasi yang diberikan dari pihak rumah sakit kepada pasien, jadi belum memenuhi. Terus jurnal yang keempat itu ada jurnal internasional, yang dimana history matters, their critical contribution of historical analysis to contemporary health policy and healthcare, yang dimana jurnal ini membahas tentang pemeriksaan pemutakhiran tanggung jawab seorang sistem perawatan kesehatan yang didanai oleh pemerintah. Di sini membahas jurnal tentang analisis etis. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, sebenarnya isu ini sangatlah penting dibandingkan isu lainnya. Kenapa? Di isu ini itu membahas tentang di mana pemerintah harus membayar perawat agar kinerja mereka itu menjadi lebih baik. Dan di suatu sisi ada kebijakan yang harus dijalankan, seperti nilai-nilai yang berkaitan dengan menghindari stigma individu dengan kesalah refraktif dan menghindari biaya tambahan relokasi dalam sistem perawatan Kesmas. Seorang tenaga Kesmas yang dimana kita ketahui nih, seorang tenaga Kesmas itu kan dia tugasnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi seorang tenaga Kesmas ini sifatnya lebih mulia daripada seorang perawat. Jadi di sini membahas tentang di mana seorang perawat itu harus lebih berkualitas, seperti itu. Terus jurnal yang kelima itu juga masih jurnal internasional, yang dimana membahas tentang responsibility for funding refractive correction in publicly funded health care system and ethical analysis. Jadi dari jurnal ini saya memberikan kesimpulan yang dimana judulnya itu membahas tentang pentingnya sejarah terhadap kebijakan kesehatan kontemporer dan perawatan kesehatan. Kesimpulannya di sini, dari sejarah ini membahas tentang pembuat kebijakan kesehatan itu harus bersikap realistis atau nyata, tidak dibuat-buat.
Jadi seorang sejarawan itu dulunya itu terkenal pada saat ia memberikan informasi, ia harus memberikan informasi yang benar-benar nyata, tidak boleh dibuat-buat. Terus kebijakan yang saat ini sangatlah penting, bersaing ketat dengan masalah kebijakan yang sekarang, yang dimana kita lihat sudah tidak mengikuti aturan yang ada di instansi rumah sakit tersebut. Dan mode pertempuran biasanya digerakkan di krisis jika mulai dari masyarakat yang memiliki kebijakan membatasi tanggapan hanya pada orang yang bersifat pasif, reaktif dari sang sejarawan. Masih sering diminta untuk fakta. Jadi sebaiknya pada saat instansi rumah sakit itu memberikan informasi, itu memang harus benar-benar nyata, tidak boleh dibuat-buat. Namun sejarah digunakan untuk menjadi ilmu pengetahuan standar untuk mencapai 4.0. Jadi itulah tadi saya katakan bahwa pentingnya memberikan informasi yang bersifat nyata, fakta, dan realistis. Jadi itulah tadi ada 5 jurnal yang sudah saya jelaskan. Mungkin hanya itu saja presentasi yang saya jelaskan tentang jurnal saya. Apabila ada kesalahan atau kurang berkenan menurut teman-teman, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Oke, baiklah, di sini saya akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.